Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat nggak belajarnya? Alhamdulillah baik, masih Alhamdulillah, semangat, Bu. Bu. Semangat. Masih semangat, tapi jawabnya telat ya. Sepertinya udah mulai nggak semangat lagi nih ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang hadir, silakan jawab hadir. Pertama, Anissa Sri Ervina Baru Ginting. Hadir, Bu. Hadir. Intan Sarawina. Saya, Bu, hadir. Intan Kumala Dewi. Hadir, Bu. Sari Sasmita. Sakit, Bu. Sakit? Oh, udah ada yang jenguk belum? Belum, Bu, corona. Oh, ya udah nanti sampaikan kepada Sari supaya cepat sembuh, biar bisa Zoom kembali. Terakhir, Wulida Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Baik, berarti semuanya hadir kecuali Sari Sasmita sedang sakit. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Ibu lihat, Intan Kumala Dewi jawab salamnya kurang semangat. Jadi biar lebih semangat, Intan yang mimpin doa ya. Kepada Intan, Ibu persilahkan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, karena kita sudah berdoa, semoga apa yang kita doakan, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertama, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Ayo, tentang apa? Iya, tentang eksponen. Masih ingat nggak itu eksponen itu apa gitu? Mempelajari tentang apa sih eksponen itu? Perpangkatan, Ayo. Bu. Benar, perpangkatan. Jadi, minggu lalu tentang eksponen perpangkatan. Hari ini kita belajar tentang logaritma, sesuai yang sudah Ibu kasih tahu minggu lalu. Jadi, kalau kalian sudah mengerti tentang eksponen minggu lalu, Ibu yakin untuk materi logaritma ini kalian pasti lebih mudah untuk memahaminya. Jadi, pertama Ibu mau tanya dulu ini kalian. Kalian pernah nggak sebenarnya dengar apa itu logaritma sebelumnya? Belum, Bu. Di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari belum tahu lah ya apa itu logaritma gitu. Paling mungkin cuma pernah dengar logaritma tapi nggak tahu itu apa gitu kan. Iya, Tapi Bu. kalian pernah nggak dengar tentang bunga bank? Kalau kalian nabung di bank pasti nanti ada dapat bunga. Pernah nggak dengar gitu? Sama, Bu. Pernah dengar. Terus bisa nggak kalian tahu berapa lama kalian nabung? Terus bisa kalian dapat berapa uang yang kalian dapatkan dari bunga itu? Kalian tahu nggak untuk menghitungnya? Enggak, Bu. Nggak tahu. Nah, karena itu logaritma kita bisa menghitung untuk kita misalnya nabung berapa lama, baru berapa bunga yang kita dapatkan. Itu semua bisa kita ketahui dari logaritma. Jadi kalau kalian mau tahu caranya, dengarkan pelajaran hari ini baik-baik, biar kalian tahu caranya menghitungnya. Baiklah, Ibu kasih tahu untuk pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kita semua bisa mengetahui apa itu konsep dari logaritma, sifat-sifat logaritma, dan persamaan logaritma beserta contohnya dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai untuk pertemuan hari ini. Baik, Ibu mulai saja pembelajaran hari ini. Ibu akan men-share kepada kalian PowerPoint yang telah Ibu siapkan. Jadi masih ingat nggak materi minggu lalu tentang eksponen? Coba Ibu tanya lagi ya, 2 pangkat 3 berapa? 8, Ibu. 2 pangkat 3, 8. Pada eksponen itu kan ditanya, jika suatu bilangan dipangkatkan, yang ditanya berapa hasilnya kan? Nah, pada logaritma itu, misalnya 2 pangkat 3, 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Artinya, ditanya itu dikasih tahu tuh hasil dari perpangkatan dulu, yaitu 8. Jadi ditanya, 2 pangkat berapakah yang hasilnya 8? Makanya jadi 3. Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui definisi dari logaritma. Nah, logaritma adalah suatu bilangan X dengan bilangan pokok A. Ditulis A log X adalah eksponen bilangan berpangkat yang menghasilkan X jika A dipangkatkan dengan eksponen itu. Jadi artinya di sini bahwa eksponen itu adalah inverse atau kebalikan dari logaritma. Lihat nih, misalnya kan A log X sama dengan N. Artinya, X sama dengan A pangkat N. Jadi kalau di eksponen, yang dicari itu nilai X-nya. Sedangkan di logaritma, yang dicari itu nilai N-nya, yaitu nilai pangkatnya. Dipangkatkan berapakah itu? Gitu. Nah, jadi untuk A itu bisa dibilang, untuk A itu disebut bilangan pokok, X itu disebut bilangan logaritma atau numerus, dengan X lebih besar dari 0. Lalu N itu disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma. Di sini sifat-sifat logaritma Ibu tuliskan yaitu A log 1 sama dengan 0. Kenapa A log 1 sama dengan 0? Ada yang bisa jawab nggak kenapa alasannya A log 1 sama dengan 0? Kenapa, Bu? Ada yang tahu ya? Jadi kan ditanya tuh berarti kalau A log 1 sama dengan 0, artinya ditanya tuh kan A pangkat berapa yang hasilnya 1. Ingat nggak kalau setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Pasti 1, betul. Makanya di situ sifat yang pertama A log 1 sama dengan 0. 1. Maksudnya di situ bilangan A dipangkat berapa supaya hasilnya A? Pasti 1. Karena di setiap bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Lalu sifat yang kedua, A log B sama dengan terdefinisi. Artinya A log B itu pasti ada nanti hasilnya. Kalau A itu tidak sama dengan 1 dan A itu lebih besar dari 0 dan B itu lebih besar dari 0. Lalu yang selanjutnya operasi penjumlahan pada logaritma ya. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Masih ingat nggak kalau pada eksponen bila dia dikali misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya itu diapain? Ditambah.
pangkatnya ditambah. Makanya pada logaritma pun begitu, dia mirip-mirip. Makanya di situ kan A log B ditambah A log C. Artinya di situ bilangan A-nya itu sama. Pada A itu sama jadinya. Kalau dia ditambah itu jadi nanti dikali B dikali C. Nah, untuk yang sifat operasi pengulangan. Nah, kalau dikurang itu dibagi pasangannya sama juga seperti eksponen. Kalau misalnya ada 2 pangkat 3 di 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Kan pangkatnya itu pasti dikurang pada eksponen. Begitu juga pada logaritma. Lalu sifat yang kelima yaitu A log B pangkat N. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi N yaitu pangkat pada B nanti dipindahkan aja penyelesaiannya. F itu yaitu sifat logaritma A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Lalu yang terakhir yaitu A log B sama dengan A log B per A log A. Nanti sifat ini kalau kalian lihat di buku, A log B itu sama juga bisa juga dibuat jadi 1 per B log A. Lanjut sekarang persamaan logaritma. Persamaan logaritma. Jadi apa yang membedakan persamaan logaritma dengan logaritma biasa itu? Yang membedakannya adalah kalau pada persamaan logaritma, bentuk logaritma di dalamnya memuat variabel. Jadinya nanti seperti yang pertama ini, persamaan logaritma yang pertama. Jika A log fx sama dengan A log p. Tadi kan biasanya A log b aja itu kan. Ini ada A log fx dengan ketentuan A itu lebih besar dari 0 dan A tidak sama. Nanti kalau ada A log fx sama dengan A log p, kalian tinggal menyelesaikannya, diambil aja fx-nya sama dengan p, baru diselesaikan. Dipindah ruaskan p-nya, baru disama dengan 0. Nanti kalau ada contoh soal seperti itu. Lalu yang kedua, persamaan logaritmanya yaitu jika A log fx sama dengan A log gx. Dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Dengan syarat fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Jadi nanti artinya di situ untuk penyelesaiannya karena dia sama-sama A log, dimulai dengan A log, yang membedakan nanti fx dengan gx-nya. Maka penyelesaiannya tinggal fx sama dengan gx. Dah, jadi nanti tinggal kalian selesaikan yang variabelnya sama-sama x, baru nanti selesaikan yang sama-sama koefisien. Lalu persamaan yang ketiga, jika A log fx sama dengan b x, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dengan B lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 1. Lanjut, Ibu kasih contoh aja ya biar lebih paham. Tentukan penyelesaian 5 log 3x kurang 14, 7 log 3 kurang 11. Di situ coba dilihat dulu. Di sebelum lognya, angkanya sama atau beda? Beda. Jadi ini kan sama bentuknya dengan A log fx sama dengan B log fx. Jadi tinggal disama dengankan aja fx sama dengan 1 kan? Coba Intan Sarawina, coba bisa tidak jelaskan itu lanjutan jawabannya? Kenapa bisa tiba-tiba jadi x sama dengan 5? X sama dengan 5 karena ini nilainya ini nyari nilai x-nya, jadi min 14 dipindahkan jadi 1 ditambah 14 jadi 3x sama dengan 15. Terus ini 3x kan belum jadi x, jadinya jadi x sama dengan 15 pindah ruas jadi bagi karena ini kali. 15 dibagi 3 sama dengan 5, jadinya hasilnya 5, Bu. Ya, benar sekali Intan Sarawina. Makanya dari situ dapatnya x sama dengan 5. Kenapa disama dengan 1, Bu? Seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya, karena itu sama-sama fx. Jadinya kalau sama-sama fx memenuhi persamaan ketiga, jadinya langsung disama dengan 1 aja. Lanjut ke persamaan keempat. Persamaan keempat, jika hx log fx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan gx. Dengan syarat hx lebih besar dari 0. Hx tidak sama dengan 1, fx lebih besar dari 0, dan gx lebih besar dari 0. Jadi jika ada nih fungsinya hx log fx sama dengan fungsi hx juga, tapi lognya log gx, jadinya beda fungsi, beda nanti persamaannya. Maka karena awalannya sudah sama, langsung saja disama dengankan fx sama dengan gx. Sama mirip kayak yang tadi berarti kalau misalnya ada A log fx sama dengan B log gx. Maaf, selanjutnya persamaan kelima. Jika fx log gx sama dengan gx log hx, maka fx sama dengan gx. Jadi fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih besar dari 0, fx tidak sama dengan 1, gx lebih besar dari 0, dan gx tidak sama dengan 1, dan hx lebih besar dari 0. Jadi karena ini yang awalannya yang berbeda, maka fungsi awalnya nanti yang disama dengankan fx sama dengan gx. Lanjut ke persamaan ke-6. Untuk A log A dikali A log X pangkat 2 ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C anggota R atau bilangan real. A tidak sama dengan 0, A lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, dan X lebih besar dari 0. Kalau memenuhi syarat itu, maka penyelesaian bentuk persamaan tersebut dilakukan dengan pemisalan, yaitu Y sama dengan A log X, sehingga nanti diperoleh itu A, Y pangkat 2 ditambah B, Y ditambah C sama dengan 0. Setelah diperoleh nilai Y, substitusikan kembali pada Y sama dengan A log X, sehingga diperoleh nilai X. Sampai situ paham atau enggak? Atau masih bingung-bingung ini? Bukannya kayaknya masih bingung-bingung ini ya. Bingung-bingung, Bu. Sedikit, Bu. Ya udah, coba kita masuk ke contoh ya. Contoh, Ibu kasih satu contoh lagi sebelum kita mulai ngerjain tugas. Contoh, 2 dikali 2 log 2x. Log 2x sama dengan 5 dikali 2 log x kurang 3. Jadi ini kan sama dengan persamaan yang ke berapa ini tadi? Ada yang tahu ya? Persamaan terakhir. Jadi karena persamaan terakhir, maka tadi kan langsung disama dengankan 0. Maka penyelesaiannya yaitu
2 dikali 2 log 2x dikurang 5 dikali log x tambah 3 sama dengan 0. Kita misalkan seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya, caranya dimisalkan dulu. 2 log x sama dengan y, sehingga menjadi, kita tukar tuh 2 log x nilainya jadi y. 2y pangkat 2 ditambah 5y ditambah 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, jadi 2y kurang 1 dikali y kurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapat y sama dengan setengah atau y sama dengan 3. Y sama dengan setengah, kita masukkan, kita substitusikan ke 2 log x-nya. Jadi sama dengan X sama dengan 2 pangkat setengah, yaitu sama dengan akar 2. Untuk Y sama dengan 3, yaitu 2 log X-nya kita tukar jadi 3 kan? Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi penyelesaiannya adalah akar 2 atau akar 8. Kita lihat dulu penyelesaiannya, ada yang masih bingung atau tidak? Akar 8 atau 8, Bu? 8, karena kan 2 pangkat 3 berapa? Pelajaran minggu lalu tentang eksponen itu. 2 pangkat 3 Saya salah artinya dengar 2 berarti, dikali Bu. Saya 2 kira dikali Ibu 2. bilang akar 8. Iya, Ibu tadi bilang akar 8, Bu. Oh, Iya. maaf kalau begitu ya. Berarti Ibu salah bicara. Tadi itu maksudnya 2 pangkat 3, 8. Bagus, Intan Sarawina, Intan Kumala berarti memperhatikan. Berarti dari tadi dengar Ibu, makanya tahu kalau Ibu salah ngomong. Baik, selanjutnya Ibu udah menjelaskan. Jadi sekarang Ibu mau memberikan tugas. Tugas ini diselesaikan secara berkelompok. Lalu kan sudah Ibu bentuk tuh kelompoknya, masih udah dicatat kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah dicatat. Jadi kalian bisa berkomunikasi, Bu, silahkan bisa dari WA atau dari mana saja dengan kawan kelompoknya. Ibu akan memberikan tugas di sini yang akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi pertama Ibu mau kalian bersama teman sekelompok kalian tuliskan kembali sifat-sifat dan persamaan logaritma. Udah selesai nomor 1 dituliskan kembali? Sebentar, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, lanjut ke nomor 2. Jadi setelah kalian tadi nulis sifat-sifat logaritma sama persamaan logaritma, Ibu ada nih beberapa soal, 10 soal Ibu berikan. Jadi pertama tugas kalian, tentukan dulu penyelesaian soal-soal berikut ini menggunakan sifat-sifat dan persamaan logaritma yang mana. Jadi 3 log 7 itu pakai sifat logaritma yang mana untuk penyelesaiannya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi ataupun untuk menggunakan persamaan logaritma yang mana penyelesaiannya. Jadinya kalau untuk ini tinggal mencocok-cocokkan, Ibu kasih waktu 10 menit kalian untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Udah 10 menit. Jadi sekarang Ibu kita lanjutkan ke perintah nomor 3. Setelah tahu nih sifat-sifat tadi kan sifat-sifat sama persamaan logaritma mana yang digunakan, Ibu mau kalian selesaikan soal-soalnya semuanya sampai mendapatkan jawaban akhirnya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Jika ada kendala atau ada teman sekelompoknya yang tidak ikut bekerja, silahkan langsung lapor ke Ibu. Baik, Jadi Bu. semuanya harus bekerjakan. Dan ingat, masing-masing harus menuliskannya juga. Jangan satu orang, nanti Ibu di akhir Ibu minta semuanya ngumpulin. Bukan satu orang aja. Baik, udah Ibu kasih waktu 20 menit. Dan kalian, tadi sudah ada juga yang menanyakan ke Ibu dari WA, nanya penyelesaiannya untuk nomor 9 ya. Tadi ada yang menanya ke Ibu, sama tadi ada juga tadi yang memberitahukan Ibu ada yang tidak bekerja di kelompoknya. Nanti Ibu tandai namanya. Jadi nanti Ibu sudah tahu siapa-siapa aja yang tidak bekerja dan yang mengerjakan di kelompok. Selanjutnya, karena udah siap ini, Ibu mau nanya dulu siapa, udah siap semua nih kan? Tapi Sudah, Bu. udah siap semua. Jadi Ibu mau coba siapa yang mau untuk mempresentasikan jawabannya, perwakilan dari kelompok. Siapa yang mau? Nanti untuk kelompoknya Bu, Ibu beri nilai tambahan. Siapa tadi? Anissa Sri ya? Iya, Bu, dari kelompok 1. Baik, dari Anissa Sri kelompok 1. Ibu mau satu lagi. Siapa yang mau? Ada lagi yang sukarela seperti kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya? Ini kenapa kalau disuruh pada langsung geleng-geleng, tunduk-tunduk? Kenapa takut banget kayaknya kalau mau disuruh maju itu? Padahal dapat nilai, enak dapat bonus nilai. Baik, Ibu tunjuk aja ya. Ibu pilih kelompok 2. Kelompok 2, ada kelompok 1 dan 2 yang maju. Kelompok 2 siapa tadi orangnya? Ibu, siapa salah satunya? Siapa ya Ibu? Pilih juga ya siapa orangnya ya. Intan Sarawina aja ya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Saya kelompok 4, Bu. Kamu kelompok 2. Kelompok 3, Intan. Kelompok maaf, Bu, 2, iya, Intan Sarawina kelompok 2, Intan Kumala kelompok 3. Ini gimana ini Intan ini kelompok sendiri tertukar. Maaf ya, Bu. Tidak fokus ini, berarti pas Ibu tunjuk Intan Sarawina biar fokus. Baik, kita mulai aja ya mempresentasikan jawabannya. Tadi soal nomor 1. 3 log 7 kepada kepada Anissa Sri, berapa jawaban dari kelompok kalian? Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya itu log 7 per log 8, Bu. Log 7 per 8? Log 7 per log 3? Iya, Ibu Bu. tanya kepada kelompok lain, apakah ada yang punya jawaban berbeda hasil diskusinya? Nggak ada, Bu, sama-sama. Sama, Bu, alhamdulillah. Benar, Ada Bu. sama semua. Karena masih muda, masih sama semua lah kan. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, 3, 4, 5. Ibu persilahkan coba kepada Anissa Sri, coba langsung sebutkan jawabannya. Nomor 2, 3, 4, 5. Iya, Bu. Jadi nomor 2 kami menemukan jawabannya log 729. Nomor 3 log 8, nomor 4 25 dan nomor 5 jawabannya itu X-nya sama dengan 2 dan X-nya itu sama dengan 3, Bu. Baik, untuk yang lain ada nggak jawabannya yang berbeda di antara semua yang sudah disebutkan jawaban dari kelompok 1? Sama Ada, semua, Bu. Kelompok lain? Kelompok Ada kami, yang Bu, beda, nomor ada yang 4 sama. beda, Bu. Kelompok nomor 4 beda, kelompok 2. Kelompok lain, kelompok 4 udah sama Saya semua ya nomor jawabannya. 4, Bu, beda. Nomor 4 berarti nomor kelompok 4 sama kelompok 1 udah sama semua jawabannya. Kelompok 2 dan 3 berapa nomor 4 yang beda? Dapatnya berapa? 10, Bu. Iya, Kelompok Bu, 3 kelompok dapatnya 2. 10, kelompok 2 dapatnya berapa? 20, Bu. 20. 20. Coba sebutkan nomor 4 itu pakai sifat yang mana? Sifat logaritma yang mana?
Pakai sifat algoritma yang A log 1 sama dengan 0, Bu. A log 1 sama dengan 0. Kelompok 2 dan 3 pakai sifat itu juga tidak? Iya, Bu, pakai yang itu juga. Pakai itu juga. Kalau pakai itu juga berarti di awalnya sudah betul. Coba diperiksa lagi jalan selanjutnya di mana salahnya coba. Nanti hasil akhirnya kan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Coba diperiksa-periksa lagi. Oh iya, Bu, dapat ini, Bu. Salahnya di mana? Kayak buat 5 pangkat 2 itu 10, seharusnya 25. Oh iya, 5 pangkat 2 kan 5 dikali 5. 5 kali 5, 25. Kelompok 2 udah mengerti bagaimana pengerjaannya? Bisa kenapa jawabannya dapat 20? Iya, Bu, salah rumus, Bu. Salah sifatnya, Bu. Oh, salah sifat dari awal. Bu. Baik, nanti coba diperbaiki ya. Coba diperbaiki, dilihat punya kelompok satunya. Nanti kalau tidak paham juga bisa tanya ke Ibu bagaimana. Untuk nomor 6, 7, 8, 9, 10, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya kepada Intan Sarawina. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 6 itu jawabannya itu adalah min 1 dan 6. Nomor 7 itu jawabannya X sama dengan 5. Nomor 8 jawabannya adalah 2. Nomor 9 jawabannya adalah 4. Dan yang terakhir nomor 10, seperti contoh soal Ibu soalnya, jadinya jawabannya adalah akar 2 atau 8. Baik, untuk kelompok lain dari nomor 6. Nomor 6 ada yang berbeda jawabannya dengan Intan Sarawina? Tidak, Bu. Kelompok 1 tidak sama, berarti kelompok 3, kelompok 4 bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Atau ada jawaban lain atau mungkin belum menyelesaikan? Aman, Bu, sama semua. Sama semua. Kelompok 4? Kelompok 4 Sama mana ini semua. perwakilannya? Kami sama semua, Bu. Sama semua, berarti nomor 6 tidak ada kendala ya. Nomor 7 Ibu harap semua udah bisa, karena ini contoh yang Ibu kasih tadi. Kalau masih ada yang salah, berarti tadi kelompoknya tidak mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nomor 7. Nomor 8 sama nomor 9, apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 2? Tidak ada, Bu, sama semua. Tidak ada sama semua. Kelompok lainnya bagaimana? Sama, Bu. Sama. Kelompok 4 juga sama? Apa ada yang berbeda? Ada jawaban lain? Sama kami, Bu. Sama semua. Jadi nomor 8, 9 tidak ada masalah ya. Nomor 10 juga Ibu rasa seperti yang dibilang Intan tadi, ini juga jawabannya dari soalnya sudah ada dari yang Ibu jelaskan tadi. Jadi pastinya semua sudah bisa menjawab lah kan, tinggal dipindahkan aja jawabannya. Jadi dari 10 soal itu tadi Ibu lihat cuman soal nomor 4 ya tadi, nomor 4 yang agak bermasalah, salah di pembagiannya ya, di perpangkatannya. Sepertinya bagian materi eksponennya perlu diperkuat lagi nih untuk kelompok 2 sama 3. Untuk yang lain-lainnya, untuk logaritmanya sudah bisa semua ya. Jadi tadi ada yang sadar nggak? Tapi tadi jawabannya sama semua Ibu lihat di nomor 1. Nomor Ibu kan Ibu tanya ada nggak pengerjaannya dengan menggunakan lebih dari satu sifat. Tapi kalian semua nomor 1 itu bisa dengan 2 sifat. Jadinya jawabannya tadi tidak log tadi jawabannya berapa? Log 7 per log Log 3, Bu. log 7 per log 3. Iya, Ini bisa juga diselesaikan dengan sifatnya yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Jadinya hasilnya kalau jawabannya ada yang jawab lain, berarti bisa. Jadinya kalau menggunakan sifat 1 per B log A, jadinya jawabannya berapa itu? 3 log 7 sama dengan 1 per 7 log 3. 7 log 3. Jadi tadi Ibu nunggu-nunggu nih, ada nggak jawabannya yang beda? Tapi ternyata nggak ada. Jadi semuanya menggunakan sifat logaritma yang sama. Tapi untuk diketahui, kalau walaupun digunakan yang seperti itu, tetap bisa ya. Jadi di bawah ini ada tugas, bentar biar Ibu pindahkan ke bawah dulu. Di bawah ini ada kegiatan 2. Kegiatan 2 untuk tugas kedua ini Ibu mau nomor 1 dan 2 itu kalian selesaikan nomor 1 soalnya untuk tugas di rumah. Inilah yang tadi Ibu bilang di awal pembelajaran, kalau kita mempelajari logaritma ini kita bisa menghitung berapa banyak uang yang kita dapatkan dari bunga bank untuk dalam waktu beberapa tahun bisa uang kita segini gitu. Jadi untuk itu kalian selesaikan biar kalian tahu aplikasinya untuk kehidupan sehari-hari. Dan di nomor 3 Ibu mau di nomor 4 maksudnya Ibu berikan perintah untuk mencari satu contoh lainnya tentang kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya menggunakan logaritma. Jadi ini bisa ya diselesaikan untuk tugas ya, karena waktunya juga tidak memadai lagi untuk dikerjakan di sini. Ini Ibu kasih untuk tugas pribadi. Untuk yang tugas kelompok tadi, jadi nanti kumpulkan dulu semua pengerjaan punya kawannya baru dikumpulkan ke Ibu. Ibu tunggu paling lama setelah pembelajaran ini 15 menit setelah pembelajaran ini langsung dikirimkan. Bisa? Kirimnya lewat apa, Bu? Lewat WA saja, di WA grup nanti dikirimkan. Tinggal kasih tahu ini kelompok berapa gitu. Baik, Bu. Baik, Ibu tunggu nanti ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini mari kita simpulkan sama-sama. Jadi dari tadi kita udah mempelajari apa aja yang udah kita pelajari. Pertama tentang definisi, yang kedua tentang apa? Sifat-sifat, Bu. Tentang sifat-sifat logaritma. Yang terakhir yang kita pelajari tentang Contoh. Persamaan. ya persamaan logaritma. Tadi juga memang ada kita membahas contoh ya, contoh-contoh logaritmanya. Jadi setelah kita mempelajari ini,
Coba siapa yang tahu jadinya apa itu logaritma? Apa itu logaritma jika dihubungkan dengan eksponen? Eksponen Silakan. logaritma kebalikan dari eksponen, Bu. Ya, eksponen kebalikan dari logaritma atau logaritma kebalikan dari eksponen. Jadi dari situ kita sudah tahu bahwa bentuk dari logaritma yaitu A log B sama dengan X. Sedangkan bentuk dari eksponen yaitu A pangkat X sama dengan B, Bu. ya A pangkat X sama dengan B. Jadi sudah tahu lah kan apa hubungan antara eksponen dengan logaritma. Lalu sifat-sifat logaritma yang sudah kita pelajari tadi. Coba sebutkan tadi. Yang pertama ada kalau A log B sama dengan penyelesaiannya log B per log B per log A. Bagaimana ini baru dipelajari tadi? Lalu selanjutnya kalau misalnya ada penjumlahan logaritma, penjumlahan A log B ditambah A log C, jadinya kalau penjumlahan maka B dengan C-nya Dikalikan ya dikali. Lalu kalau dikurang maka pasangannya kalau dikurang jadinya Dibagi, Bu. dibagi. Jadi tadi sudah ada 7 sifat-sifat logaritma, jadinya sifat-sifat logaritma itu udah ada 7. Intan Sarawina sepertinya menghilang, mengalami kendala mungkin ya. Baik, lalu selanjutnya persamaan logaritma. Apa bedanya tadi persamaan logaritma dengan logaritma biasa? Apa tadi yang membedakan? Kalau logaritma kan bentuknya biasanya A log B aja. Kalau persamaan logaritma dia ada ditambahkan apa dia gitu? Ditambah variabel, Bu. Ya, ditambah variabel. Nanti setelah ditambah variabel, dia ada 6 aturan dari persamaan logaritma. Jadi udah bisa dibuat tadi kan, udah kita simpulkan sama-sama apa itu logaritma, pengertiannya, sifat-sifatnya, dan persamaan logaritma. Jadi setelah tadi untuk semua kelompok juga sudah mempresentasikan, untuk yang tadi bersedia mempresentasikannya, udah Ibu berikan tambahan nilai, udah Ibu catat siapa tadi yang namanya yang maju. Lalu selanjutnya, biar lebih paham materinya, Ibu mau nanti kalian menonton video YouTube yang ada Ibu kirimkan nanti linknya ke grup ya. Jadi nanti kalian tonton biar kalian lebih paham, lebih ngerti materi ini. Mungkin ada tadi penjelasan Ibu yang kurang gitu, jadi kalian tonton biar nanti lebih paham. Untuk tugasnya tadi jangan lupa udah Ibu kirimkan juga di grup lagi ya, tugasnya tadi yang tentang mencari nilai dari bunga bank itu, lalu sama mencari contoh lain. Jangan lupa minggu depan itu Ibu minta untuk dikumpulkan. Dan untuk materi pertemuan yang akan datang, kita masih membahas logaritma. Logaritma yang akan kita bahas yaitu tentang pertidaksamaan dan grafik dari logaritma. Jadi untuk itu perlu penguatan dulu di logaritma ini, harus paham dulu definisi sifat-sifat sama persamaan. Jadi minggu depan pas Ibu jelasi juga kalian sudah paham dulu dasarnya. Jadi jangan lupa ditonton video itu ya. Sudah ada kan Ibu kirimkan, sudah masuk ke grupnya? Iya, Bu, Sudah, Bu. Sudah masuk. Jadi itu nanti ditonton, jangan lupa sekali lagi poinnya itu ditonton videonya biar lebih paham. Nanti kalau misalnya ada di video itu yang kurang mengerti penjelasannya, silakan ditanya ada Ibu kapan saja, mau hari apa aja boleh dari grup. Yang penting jangan terlalu malam. Dan maka setelah pembelajaran hari ini sudah selesai tentang logaritma. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi untuk itu pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.